Halo, kita dari Jungan. And you're watching Turaber. For my real rap niggas, man. We tired of that bullshit, man. Retire that. They don't really wanna hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. And you can say anything you want about Waktu itu diskusi kita ya, Mak. Awalnya kan mau mie ayam ya. Awalnya mau mie ayam, iya. Cuma waktu itu gara-garanya kalau gimana ya, tipe nyokap tuh tipenya yang kayak buka aja gitu kan ya. Tipe yang lebih mentalnya lebih gokil gitu ya. Nah, gua tuh lebih yang jiperan kan. Nah, di situ gua kayak lebih bilang ke nyokap gini, "Mah, kita buka burger di Jakarta Selatan, habis hidup kita. Udah banyak yang gokil." Banyak yang jago-jago. Sebaliknya gitu kan. Sebaliknya nyokap buka bakmi atau mie ayam di sini, bunuh habis diri. kita. Akhirnya kita tuker doang sebenarnya gitu. Oke. Jadi kita kayak main aman karena kita sembari belajar, belum ada kompetitor. Tiba-tiba lu buka burger. Emang tahu caranya masak? Nggak tahu sama sekali, nol. Oke. Terus? Dan itu kejadiannya dari gua ya pandemi ya tadi kan ya. Gua pandemi, awalnya gua kerja di industri kreatif, yaitu gua pas di art gallery, sama satu lagi gua ke operator sound sih. Gara-gara magang sebenarnya gua les musik kan. Pandemi gua nggak tahu apa, ada temen gua yang punya coffee shop dan di situ kayak awalnya cuma nongkrong aja. Dari nongkrong, lama-lama gue kayak ngebantuin dikit kayak misalkan ngepel gitu-gitu. Mereka ngelihat kayak, ini orang mau ngebantuin nih, padahal waktu itu gue bukan mau ngarep kerja, lebih kayak, udahlah gue lagi nongkrong tempat temen, gue bantuin lah, nggak enak gitu loh kan ya. Minimal nggak ngotor-ngotorin gitu kan. Terus di-hire-nya waktu itu gue bantuin nyuci aja dan lain-lain. Ini udah nggak bisa ngelanjutin coffee shopnya, dia mesti balik ke kerjaan dia yaitu arsitek. Mungkin karena pandemi udah selesai kan ya. Akhirnya kita bingung. Waktu itu gue deal-dealan sama si Manan, kayak mau resep lu. Awalnya gue ngomong ke coffee shopnya dulu, ke Calypso nama coffee shopnya. Ke Calypso kayak gue tertarik sama resep burgernya. Kira-kira bisa nggak gue beli deh atau apa. Terus mereka ngomong, wah itu bukan di tangan kita Ju, lu harus ngomong sama Manan langsung, karena itu masih dia megang. Akhirnya gue switch ke si Manan. Nan, lu keberatan nggak kalau misalkan resepnya ini gue beli? Biasalah deh kan orang Arab kan ngomongnya bilang gini, emang lo ada duit kayak gitu? Kagak ada sih. Ya udah ambil aja. Ya nggak bisa gitulah, ya bisnis harus clean lah gue bilang kan. Ya masalahnya lu nggak punya uang, ngapain lu kayak gitu? Gue kayak ya nancep tapi anjing juga. Dari situ ya akhirnya ya solusinya dibilang gini, lu naikin aja value toko lu dulu. Kalau emang nanti bener, one day gue akan beli dengan charge harga mahal. Nah gue bilang kayak, oh ya udah kalau mau deal kayak gitu aja. Nggak ada basic masak, maksudnya kayak based on apa gitu loh? Based on YouTube. Itu makanya nyari saus itu bisa sampai 6 bulan ya begitu. Kita coba ini cocok nggak cocok. Tapi pada saat tester itu semuanya yang punya master si patty-nya tetap kita ikutin. Karena bagaimanapun juga dia lidahnya luar biasa. Karena agak ngagetin dengan kita nggak ada basic. Dia ngedeliver itu makanan, kita pas makan gigit tuh langsung kayak, oh ini kok beda nih. Nah kayak gitu waktu itu. Tuh, kalau enak terserah customer ya. Ya kita bilang beda aja. Referensi lah. Iya, bener. Iya kan. Soalnya SOP di Jungan nggak boleh ngomong enak. Iya senang masak di rumah. Dulu juga sempet sih punya catering waktu hamil dia. Karena benci kantor. Iya. Jadi masakan lokal waktu itu. Lunch box ya. Ya udah, pengalamannya itu aja. Itu sedikit banyak terinfluence dari itu juga dong. Sama saya sering ke luar negeri makan street food. Oke. Karena buat saya street food juara lah. Oke. Iya, jadi dari situ sampai ke United States juga nyobain burger mereka gitu, tapi aku kurang suka karena bansnya keras. Amerika tahu kan bansnya keras, terus dagingnya juga nggak kayak ngunyahnya lumayan effort gitu. Jadi ya itulah pengalaman dari begitulah dicampur aduk kita semuanya. They don't really wanna hear the real no more. Think they scared how I make them act. And you could say anything you want about. Ngelihat industri pop culture di Jakartanya, gue udah pasti ngambilnya Lawless, Burger, Supper, Quack ya. Itu the four pillar of my life lah, gue bilang gitu ya.
Tapi kalau dari segi product base-nya fokus, waktu itu sebenarnya awalnya kejadian agak uniknya itu gue mau bikinnya kan American style sebenarnya. Tapi waktu itu gue jipernya adalah gue nggak pernah ke luar negeri sama sekali. Jadi kan kebingungan tuh ya. Nah, sampai satu titik gue waktu ngobrol sama temen band gue, dia bilang katanya gue lebih banyak kalau bikin materi musik itu dari kehidupan sekitar gue, karena itu biar bentuknya lebih organik gitu kan ya. Tapi di situ gue belum klik in kan, sampai bokap pernah bilang kayak art itu lu boleh ngeinterpretasi apapun sebebas mungkin tanpa lu harus mengalami juga gitu loh. Walaupun kalau mengalami lebih bagus gitu kayaknya. Akhirnya dari situ tiba-tiba gue ngerasanya kayak gini. Oke, gue nggak pernah ke Amerika atau gue nggak pernah ke Timur Tengah kayak tadi Middle East gitu kan. Tapi berarti di situ yang bokap maksud adalah gue punya kesempatan untuk interpretasi burger itu gimana sesuai dengan preferensi dari kehidupan sekitar gue. Yang akhirnya itu gue bawanya itu dari teman-teman Middle East gue, yang gue lihat oh mereka ternyata bisa bikin kayak begini. Ini satu food culture yang unik, boleh nggak sih gue mix and match, dan itu salah apa enggak gitu loh. Dan selama ini juga bokap bilang fusion itu nggak apa-apa, yang penting lu jangan lupa sama kodratnya, karena kalau lupa sama kodratnya jadinya gimmicknya jadi aneh-aneh gitu kan. Nah dari situ kita coba, jadi kita tetap bikin fusion, tapi coba kita jaga ya burger tuh kayak begini gitu. Nggak tahu di situ kondisinya nyokap sangat suportif banget. Nyokap di situ kayak, ayo nak kalau mau bisa cobain, karena nyokap tipe yang tadi lebih gritty kan ya, dia lebih berani. Ya dia yang kayak jadi mesinnya untuk ngegerakin ide gua gitu. Dari situ. Habis kalau namanya berbisnis, you have idea, you have dreams. Kalau you never try, you never know. Gitu aja sih. Kalau prinsipnya saya. Terus kebetulan saya orang production ya. Untuk syuting, untuk apa. Jadi ya ilmunya ya udah deh dicoba di F&B kayak apa gitu. Gimana akhirnya setelah ketemu di F&B gitu? Happy. Karena basically emang seneng masak. Kebetulan juga suatu tantangan juga ya, anak pengen punya toko F&B gitu ya, tantangan juga. Tapi pas dijalanin ya happy juga sih, puas. Apalagi jadi, terus saya ngeliat sendiri nih toko anakku jadi, terus viral, terus banyak customer yang suka, itu udah terbayar lah semuanya. Jangan viral. Lu mau ngerasain standarnya gimana signature-nya Jungen itu sendiri, dari rasa Middle East dan lain-lainnya, itu ke basicnya kita Jungen signature. Yang Jungen Plus itu cuma double aja, dan yang The Frank itu cuma dia pakai onion ring, beef bacon, Chinese salad egg. Iya. Cuma itu aja. Itu yang pakai popletnya lah ya. Gua Dharma Jungen sebenarnya dari nama Chinese-nya Jung. Nah, keluarga gue Jung atau Yung dipanggilnya. Nah itu kebetulan waktu awal-awal gue sempat kebingungan mau bikin namanya, karena yang waktu itu nge-propose itu tim marketing gue 2 orang. Mereka ya, salah satunya dia brand designer gue. Awalnya dia nanya sebenarnya kayak, lu mau bikin tokonya namanya apa dan gimana? Dia bilang gue nggak tahu namanya apa gitu kan ya. Terus abis itu gue cuma ada story doang. Story gue yang gue bayangin adalah toko gue seperti ini waktu itu, dan itu masih acak-adul banget kan. Terus ditanya nama dia, referensi lu untuk bikin toko burger nih atau F&B apa? Nah yang jadi referensi utama kita waktu itu Supreme, Muji, sama Rolex. 3 itu yang jadi referensi buat kita toko F&B. Rolex? Iya. Turunannya apa ini? Nah, turunan gimana? As a brand gitu? Yang menarik dari 3 brand itu kan sebenarnya yang bikin sama itu second marketnya yang gila kan ya. Mereka kan community-nya yang kuat kan. Dari situ yang kita ambil. Jadi kayak gimana caranya marketing evangelism-nya dan kayak begitu yang kita pertama ambil dari posisi-posisi itunya malah. Karena kita nggak ngerti cara marketing F&B atau bisnis pada umumnya. Yang gue ngerti secara artistiknya. Dan itu dulu brand-brand yang salah satunya Rolex itu brand favorit bokap. Jadi juga salah satu nge-commemorate bokap gitu loh. Dari situ dia juga dulu ceritain seberapa sukanya dia sama Rolex gitu kan.
dan second marketnya yang sangat gokil kayak gitu, dan orang-orang second marketnya kan preserve banget dengan artisannya itu kan. Nah kita berharapnya tuh juga seperti itu sebenarnya. Amin. Itu amin. Brand designer gue bilang ya udah nama keluarga aja sesuai dengan kayak brand-brand fashion pada umumnya. Kayak Dior, Chanel itu kan pakai nama kan. Dari situ sebenarnya akhirnya pakai family name. Itu yang pertama reasonnya. Yang kedua juga karena faktor kita nggak punya lifestyle. Yang pertama itu gue admit banget gue nggak punya lifestyle yang sekeren Lawless. Lawless itu keren banget dengan lifestyle mereka, motor, community, metal, band kayak gitu kan ya. Kita nggak punya itu. Yang akhirnya mau nggak mau bentuk marketing kita adalah heritage keluarga, ditambah dengan kondisi sekitar seperti itu di Pasar Baru. Itu dia, dari situ heritage keluarga dicoba dibentuk, akhirnya itu jadi kenapa nama keluarga sangat reason. Malah nggak akan dibawa kemana-mana ya, kita tetap akan jualan sandwich malah pengennya. Kalau ditanya mau ekspansi atau nggak, ya ekspansi, tapi ekspansi di rumah aja, karena pengennya ngemaksimalin sumber daya yang udah ada dulu. Gue nggak membiasakan, karena mungkin ajaran bokap ya, gue tidak membiasakan untuk ngelihat keluar, tapi lo harus ngelihat ke dalam dulu. Karena biasanya ketika inward lu bagus, kata dia, outward lu insya Allah akan bagus. Dia bilang gitu. Jadi kalau ditanya bakal kemana, kita sendiri pun juga kalau dibilang belum tahu. Tapi kita yang sekarang kita bisa lakuin adalah kita pengen stay true dengan apa yang sekarang kita kerjain terus-terusan dan konsisten. Dari Tante? Sama anak. Jadi apa sih yang istilahnya sekarang scale up apa segala macam itu kayaknya nggak terlalu juga, karena kita juga ngelihat ke diri kita sendiri. Satu, kita juga nggak ada background F&B, tapi we do the best as we can. Buat kita customer happy dengan apa yang kita masak itu udah apa ya, reward yang membuat kita ya itu bahagia. More than enough, karena takutnya kalau kita memaksakan sesuatu scale up dengan di luar dari keterbatasan, itu takutnya malah kayak bumerang buat kitanya sendiri, karena balik lagi kita banyak nggak tahu. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. YouTube-nya tuh Rubber, karetnya 2.